Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari di kota Pekalongan, karena itu menghormati ini pakai batik juga. Nah, di saat sore hari ini berkaitan dengan bagaimana sih memanage waktu di dalam aktivitas kita sehari-hari biar efektif ya dan bermanfaat. Setiap hari kalau bisa selalu berdoa dan sedekah semampunya. Jadi namanya sedekah ini nggak terpaut dengan berapa sih jumlah nilai yang kita kasih, tetapi bagaimana sih menggerakkan hati kita untuk memberi. Seperti itu. Jadi kembali ke diri kita. Kalau kita ada uang receh ya kasih uang receh, ada uang besar ya kita kasih uang besar. Jadi tergantung memang keikhlasan dari diri kita. Itu kembali lagi ke diri kita masing-masingnya. Intinya dengan sedekah itu tidak membuat kita makin susah ya. Justru sebaliknya, dengan sedekah kita akan dimudahkan di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di saat sore hari kebetulan di kota Pekalongan, kita lihat perjalanan di kota Pekalongan seperti apa. Kita lihat nih suasana di kota Pekalongan. Aduh, jalanannya luar biasa. Nah, ini goyang nih, sebentar. Goyang-goyang. Oke. Perjalanan di kota Pekalongan ini banyak sekali kendaraan nih, mau kemana nggak tahu. Aduh. Nah, di sore hari ini kebetulan ketemu kawan SMA ya. Kita coba silaturahmi. Dengan silaturahmi ini bisa membawa keberkahan. Nah, ini suasana kota Pekalongan. Sambil jalan menikmati kota Pekalongan, kita coba kuliner lah, biar nggak boring juga. Kalau di rumah terus udah sedikit boring. Jadi sambil santai ya, nggak ada target apa aja, karena tadi pagi sudah kerja work from home. Di seharian work from home sampai jam tadi 3.30 baru selesai. Jadi kembali berkaitan dengan work from home ini, terkadang walaupun work from home itu dari sisi nilai waktu bekerja itu terkadang menguras waktu gitu loh. Kita melakukan meeting lewat Zoom, koordinasi, kemudian menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Itu benar-benar kalau di depan laptop itu nggak terasa ya, sampai matanya capek, sehingga butuh keluar dari rumah ya, jadi biar matanya nggak sakit juga. Nah, ini kembali di kota Pekalongan. Macet ya, harus cari jalan alternatif, mungkin baru ada kereta lewat. Berkaitan dengan kota Pekalongan, kalau lihat sih dari dulu ya seperti ini, nggak banyak
lanjut berkaitan dengan berbagai macam ya kondisi sekarang. Kalau dilihat di masa pandemi ini, kalau di daerah kelihatannya sih so far so good ya, nggak terlalu kelihatan karena UKM-nya jalan gitu loh. Dari sisi jual beli masyarakatnya jalan, apalagi makanan ya terlihat. Terus kebutuhan sehari-hari gitu selalu ada. Nah, kalau di kota besar agak sedikit kelihatan perubahan berkaitan dengan project itu ya, ada agak slow lah ya, mungkin slow beneran gitu, low project. Kalau di daerah aktivitas masyarakat jalan seperti biasa lah, kebutuhan makan, kemudian kebutuhan rumah tangga. Tetapi memang anak-anak sekolah juga work from home ya, bukan work from home, study from home. Jadi belajar dari rumah, online, semua serba online. Baik di kota besar maupun di daerah semua serba online. Nah, kalau dari sisi jual beli online pun di daerah sudah terlihat, sudah ada Gojek masuk gitu. Artinya masyarakat dikenalkan mengenai dunia online. Jadi belanja, beli makanan tuh by online. Jadi tren online itu dari kota besar, kota sedang maupun kota kecil itu semuanya udah serba online, udah terjangkau. Jadi intinya bisnis e-commerce itu potensial sekali. Tinggal kita bagaimana menciptakan sebuah produk yang menarik untuk dibeli oleh masyarakat. Kembali lagi, kreativitas itu menjadi sebuah kunci untuk menciptakan sebuah produk. Nah, kembali lagi ngomong-ngomong mengenai bisnis kuliner ya, kemarin kebetulan saya makan makanan yang artinya yang enak gitu, jarang ada, yaitu soto Kunawi. Itu enak banget. Tempatnya ada di dalam gang, dan kalau melihat tempatnya ya agak susah juga ya masuk gang. Jadi kendaraan roda 4 nggak masuk, hanya motor. Tapi itulah, kembali lagi, rasanya enak. Jadi unik, enak, dan luar biasa, jos tenan. Jadi kalau bisnis kuliner itu intinya gini, kalau dulu memang tempat adalah menentukan penjualan ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya online pun, jadi orang itu intinya nyari kuliner pertama enak dulu gitu loh. Kalau enak mau posisinya di dalam, susah dicari, tetap aja dicari gitu, karena rasanya enak. Nah, kalau dulu tempat, kalau kita bisnis makanan perlu tempat yang enak buat parkir, suasananya enak. Tapi sekarang nggak menjamin juga sih kalau ada tempat bagus tetapi makanannya kurang enak ya, kurang laku juga gitu loh. Jadi memang kalau memang mau bisnis kuliner itu harus punya taste yang enak dulu, baru akan dicari. Artinya dari sisi penjualan untuk memarketingkannya itu lebih mudah ya, dibanding makanannya udah nggak enak gitu loh. Itu agak susah. Orang sekali beli ya, sekali taste ya kurang enak nih. Jadi nggak, untuk kembali yang kedua kali agak susah. Makanya buat teman-teman yang untuk berbisnis kuliner itu cobalah mereview di internal sendiri, bahwa uji coba bahwa masakannya enak kan. Anda bisa trial sama tetangga, saudara. Nah, itu kalau memang udah yakin makanannya enak, dinilai oleh orang lain, baru Anda berbisnis kuliner. Tapi kalau temen aja mencoba makanannya nggak enak, ya mending Anda introspeksi diri juga, jangan maksain untuk bisnis kuliner. Itu aja perjalanan ketemu teman. Nanti kita lihat
kawan lama ya. Sambil lihat suasana Pekalongan di bulan Juni 2012. Kondisinya seperti ini. Ada mall baru nih Jogja. Dulu nggak ada, memang zamannya SMA nggak ada. Sekarang ya ada perkembangan. Nah, berkaitan dengan pengembangan daerah memang sangat penting ya untuk daerah itu berkompetisi untuk maju ya. Itu kembali lagi kepada siapa yang lead, siapa yang memimpin. Nah, kalau kita punya seorang leader, katakanlah pemimpin daerah yang punya jiwa entrepreneur dan kreatif dan semangat untuk memajukan daerahnya, itu luar biasa. Efeknya juga akan terasa untuk masyarakat, perekonomiannya berkembang, dan ya itulah, memang diperlukan seorang leader yang kreatif, yang punya jiwa entrepreneur. Tapi kalau seorang leader hanya berpikir ya udah saya kerja baik aja, tanpa punya kreativitas, tanpa mengembangkan sesuatu yang unik dan bermanfaat untuk orang banyak, ya itu sayang sekali. Jadi obrolan santai di sini. Jalan apa? Saya nggak begitu hafal untuk jalan. Nggak begitu hafal untuk nama ya. Untuk jalan sih tahu. Alhamdulillah masih ingat. Wah, ini tempatnya Beb Luffy. Oke, kita jalan lagi. Nah, itu aja. Sebentar lagi udah sampai ke Sebuntut Leman. Nah, perjalanan mencari sebuah kehidupan dalam day to day, mencari nafkah, kita jangan pernah putus asa, karena mencari nafkah itu sebuah perjuangan juga. Dan insya Allah Maha tahu ya. Semoga dapat keberkahan semuanya. Itu aja. Ini sebentar lagi nyampe. Saya mau beli sop buntut Leman, terkenal nih. Jadi teman-teman kalau mau cari sop buntut di Pekalongan, ada sop buntut Leman. Dari dulu langganan sih. Nah, ini kalau buat yang suka kuah-kuahan, ini recommended juga. Oke, ntar lagi nyampe. Ini di jalan apa ya? Oke. Parkirnya agak penuh nih. Aduh, ini motor. Bingung deh. Luar biasa. Ya, memang di dalam mengendarai kendaraan diperlukan kesabaran yang tinggi. Itu pentingnya sabar. Oke, semoga bermanfaat di dalam mencari kehidupan. Oke, saya nyampe nih, sop buntut Leman. Semoga menjadi keberkahan semuanya, insya Allah. Aku cuma bungkus satu, kebetulan ada yang suka. Sudah sampai. Oke, aku coba beli sop buntut Leman.